warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Abang 4, Ibu Dukina SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid TK Abang 4, kami ucapkan selamat datang pada kesempatan pagi hari ini yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka presentasi rencana tindak lanjut tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan model pendidikan gerak di TK Abang 4. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di TK Abang 4 ini dalam keadaan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang rancangan pembelajaran proyek P5 kita yang akan kita laksanakan di akhir tahun nanti, yaitu tentang pendidikan gerak yang disusun di sini berdasarkan latar belakang anak-anak yang belajar melalui keterlibatan aktif dalam proyek yang relevan dan bermakna yang dirancang untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah nyata. Melalui proyek seni dan budaya yang kami rancang, anak-anak akan mengenal dan menampilkan tarian, mampu mengekspresikan emosi, meningkatkan keterampilan sosial, mendorong keterlibatan aktif dan membantu mereka menghargai kreativitas. Jadi nanti rencana kita di tutup tahun atau akhir tahun itu akan ada pentas, namun pentasnya karena mengingat murid kita hanya sedikit, nanti kita akan secara kecil-kecilan insya Allah itu tentang tari yang nanti akan dibagi antara murid kita yang jumlahnya memang tidak banyak, hanya 7 anak, nanti kita bagi menjadi 2 kelompok itu dengan tujuannya nanti anak dapat menampilkan tariannya melalui gerak-gerak kreativitasnya sendiri dan juga dapat menyalurkan ekspresinya, mengekspresikan emosinya, dan juga ada keterampilan sosial di mana mereka bekerja sama atau berkolaborasi dalam gerak tari, lalu juga ada aktif terlibat dalam mulai dari latihan hingga nanti sampai pementasan. Dan dengan kegiatan tari ini juga anak akan menghargai kreativitas kearifan lokal di sekitar kita, Bapak Ibu, yaitu tari-tari di sekitar kita, namun nanti kita tarinya adalah tari kreasi. Kemudian tujuan dari kegiatan proyek P5 ini ada 3 tujuan yang kita ambil, yaitu anak dapat mendemonstrasikan keterampilan motorik kasar, koordinasi tubuh dengan irama melalui gerak tari. Kemudian anak dapat mengekspresikan emosi diri melalui gerak tari. Dan yang ketiga, anak dapat menunjukkan partisipasi aktif dan kerjasama sesuai perannya. Kemudian dari proyek ini, produk apa yang kita hasilkan? Yang kita hasilkan adalah keterampilan anak dalam gerak, yaitu melalui tari kreasi. Yang kita harapkan nanti semua tujuan yang kita sudah rencanakan dapat tercapai melalui kegiatan tari ini. Selanjutnya nanti ada publikasi hasil belajar, itu akan kita publikasikan dengan membuat flyer dan kita publikasikan melalui sosial media sekolah, karena di sekolah TK Abang 4 kita memiliki Facebook, lalu ada WhatsApp dan juga Instagram, nanti bisa kita publish di situ. Kemudian dokumentasi kegiatan akan diupload di sosial media juga. Nanti videonya diupload di Facebook, kemudian
kemudian Instagram, dan juga ada YouTube. Kemudian dari apa yang menjadi proyek kita di B5 ini, ada pertanyaan kunci, yaitu aktivitas pembelajaran apakah yang dapat menstimulasi kreativitas dan keterampilan gerak peserta didik. Dari pertanyaan kunci ini kita akan menjabarkan apa saja kreativitas anak ini yang dapat kita kembangkan, itu apa saja, dengan stimulasi apa agar keterampilan mereka dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti itu. Kemudian tipe proyek dalam pembelajaran berbasis proyek ini adalah tantangan membuat karya. Model pendidikan gerak bersifat eksploratif. Model ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan melalui gerak yang mampu dipikirkannya menjadi sebuah karya bermakna. Pendidikan gerak menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan ekspresif. Tipenya yaitu tantangan membuat karya, Bapak Ibu. Jadi untuk pendidikan tari atau keterampilan tari di dalam proyek P5 yang akan kita laksanakan ini, anak-anak akan mendapatkan sebuah tantangan bagaimana mereka berkreasi melalui gerak masing-masing. Nanti mereka akan menuangkan ide-idenya melalui gerak, kemudian juga dipadukan dengan kolaborasi bersama teman-teman, dan semua itu adalah dikembangkan, dilakukan berdasarkan kontekstual atau bersifat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gerak mereka seperti apa itu dari pengalaman mereka bergerak sehari-hari, seperti itu. Kemudian model pembelajarannya di sini menggunakan model pembelajaran pendidikan gerak, yaitu sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, physical education atau PJOK yang menekankan pada komponen dan konsep gerak. Komponen gerak di sini meliputi ada 3 gerak dasar yang dimiliki manusia, yaitu ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan juga manipulatif. Kalau lokomotor itu berpindah tempat, kalau non lokomotor itu tidak berpindah, dan kalau manipulatif itu gerak yang menggunakan alat. Kemudian untuk perancangan proyek P5 kita ini, tentu saja kita berkolaborasi dan juga memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Ada banyak sekali aset yang kita miliki, antara lain guru PJOK sebagai nanti penanggung jawab P5, dan lalu kepala sekolah sebagai pemantau kegiatan P5, kemudian wali murid di sini sebagai pelaksana dari persiapan sampai akhir, termasuk persiapan tempat, dekorasi, dan juga logistik. Kemudian murid sebagai pelaksana kegiatan dan juga penampil atau performer. Kemudian aset fisik atau sarkas yang kita miliki di sekolah, yaitu ada speaker aktif, HP, laptop, kostum tari, make up, peralatan dekorasi, dan juga kelas. Kemudian lingkungan sekitar yang akan kita gunakan adalah halaman sekolah dan serambi sebagai tempat latihan tari kreasi, kemudian balai dusun sebagai tempat pementasan. Dan aset budaya di sini di sekitar kita yang ada adalah aset jalanan. Nanti kita bisa mengambil atau memodifikasi dari tari jalanan yang ada, nanti kita kembangkan sesuai dengan kreativitas anak. Kemudian aset finansial atau pembiayaan itu ada BUP, dan nanti kita ada menyusun proposal untuk mencari donatur.
Kemudian untuk peserta didik yang terlibat, itu peserta didik TK Bangki 4 dengan jumlah murid 7 anak, terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki. Waktu pelaksanaannya kita insya Allah kita rencanakan pada bulan Mei sampai Juni tahun 2025. Untuk acara puncak akhir tahun pelajaran pada bulan Juni. Lalu proyek P5 ini kita laksanakan 1 kali dalam 1 semester, dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian mata pelajaran apa saja yang terlibat? Di sini selain dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, mata pelajaran yang kita libatkan adalah nilai agama dan budi pekerti, yang nanti dalam pembelajaran proyek kelima yaitu ada doa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian ada perilaku akhlak mulia dan rasa syukur kepada Allah. Kemudian dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Nanti kita ambil untuk literasinya yaitu merespon orang lain dengan tepat menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila yang kita ambil yaitu kreatif, mandiri, dan gotong royong dengan elemen dan sub-elemen, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan sederhana serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Kemudian untuk elemen regulasi diri dengan sub-elemen mengenali emosi-emosi yang dirasakan dan situasi menyebabkannya serta mulai belajar mengekspresikan emosi secara wajar. Kemudian elemen kerjasama dengan sub-elemen terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Kemudian pembagian peran anak-anak dalam proyek P5 ini ditekankan pada kekompakannya dan juga kerjasamanya dalam kelompok. Dan alur pembelajaran berbasis proyek yang kita susun ada aktivitas alur peluncuran proyek dengan aktivitas sosialisasi program P5 kepada wali murid dan peserta didik. Kemudian memantai ide anak melalui kegiatan menonton video tentang kegiatan akhir tahun. Kemudian melakukan percakapan terkait pengalaman keterlibatan pada kegiatan akhir tahun. Menjelaskan tujuan pada peserta didik mengenai keterampilan gerak yang akan dicapai. Dilanjutkan diskusi tentang langkah-langkah pelaksanaan program P5, lalu identifikasi alat dan bahan bersama peserta didik, pembentukan kelompok, dan diskusi kesepakatan dalam kelompok. Untuk alur yang kedua yaitu pengumpulan informasi dengan aktivitas memandu inquiri peserta didik dengan melakukan pembimbingan disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik dalam melakukan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian membimbing proses pembelajaran dengan pemberian scaffolding atau pijakan pembelajaran agar peserta didik mengeksplorasi pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian ada monitoring dan coaching, yaitu memonitor keberlangsungan pembelajaran proyek dan melakukan pendampingan pada saat dibutuhkan. Di sini tugas guru sebagai monitoring dan coaching itu di dalam pembelajaran nanti
proses proyek B5 nanti guru akan mengamati perkembangan anak seperti apa. Ketika anak sudah idenya itu sangat bagus, maka kita akan memberikan anak tersebut kegiatan-kegiatan atau stimulasi yang bisa lebih dikembangkan dan juga lebih bisa merangkul anak lain untuk diajak berkolaborasi bagi anak-anak yang memang masih belum berkembang dalam capaian geraknya. Kemudian selain dari anak yang sudah lebih keterampilannya yang akan mendampingi anak yang masih belum mampu, itu guru juga melakukan pendampingan pada saat dibutuhkan. Kemudian nanti perlahan-lahan kita lepaskan agar anak menjadi mandiri. Ya, selanjutnya pengembangan dan umpan balik. Di sini aktivitasnya melakukan refleksi dan umpan balik terhadap kegiatan proyek sebelum menampilkan karya dan bersiap untuk dipublikasikan. Jadi refleksi dan umpan balik yang dilakukan itu tidak hanya pada saat nanti setelah selesai kegiatan pementasan, namun mulai dari persiapan akhir sebelum melakukan pementasan ada refleksi dan umpan balik bagaimana anak itu sudah siap atau belum untuk melakukan pementasan dan juga kendala-kendala apa yang dihadapi. Itu nanti kita akan diskusikan melalui refleksi dan umpan balik bersama-sama kepada anak. Kemudian melakukan asesmen menggunakan indikator capaian akhir fase dalam P5. Ini nanti asesmen bisa dilakukan oleh guru, kemudian juga antar murid. Itu misalnya dengan tanya jawab, gimana teman kamu untuk geraknya sudah bisa kompak belum, kira-kira apa kekurangan dari teman kamu, itu bisa kita tanyakan kepada teman yang lainnya sehingga ada penilaian antara satu anak dengan anak yang lain secara bergantian. Yang selanjutnya yaitu presentasi. Alur presentasi untuk aktivitasnya menampilkan karya peserta didik dengan mengundang orang tua dan masyarakat sekitar. Ada nanti dukuh, RT, RW, kemudian ada tokoh masyarakat, sebagai nanti juga promo sekolah kita untuk istilahnya apa, memancing masyarakat yang memiliki usia TK untuk tahun depannya bisa kita arahkan ke sekolah kita. Itu sebagai sosialisasi juga tentang nanti tampilan pementasan anak-anak di TK kita agar nanti ada ketertarikan untuk menyekolahkan di sekolah kita sehingga sekolah kita dapat lebih berkembang lagi, lebih maju lagi dengan kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian terakhir ada evaluasi, refleksi antara sekolah dengan orang tua, bagaimana pelaksanaannya tentang pementasan dari mulai persiapan hingga presentasi hingga acara puncak. Itu nanti kita evaluasi di akhir apakah ada kendala, lalu apa yang sudah baik, itu perlu kita catat sebagai refleksi kita nanti ke depannya itu untuk perencanaan sebuah program agar lebih baik lagi. Kemudian selain dari orang tua juga ini dilakukan terutama kepada anak-anak karena mereka akan mengetahui kekurangan, kelebihan dan juga rencana-rencana ke depan bagaimana mereka akan memperbaiki itu dengan motivator dari guru, fasilitator dari guru itu akan membuat mereka lebih mengetahui kegiatannya itu
kebermaknaannya itu seperti apa gitu, dan juga kendala-kendala yang dihadapi itu akan kita pecahkan bersama melalui kegiatan ini. Selain itu, memperkuat pemahaman konsep. Di sini konsepnya adalah gerak. Jadi bagaimana kita akan menjelaskan kepada anak tentang pentingnya gerak, karena di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, selain kesehatan yang kita cari itu memang ada bagaimana gaya hidup kita sehari-hari, pola hidup sehat kita bagaimana, kemudian keterampilan gerak kita bagaimana. Mulai dari anak-anak kecil kan memang ada gerak-gerak alami yang sudah secara alami tumbuh, dan itu merupakan sudah kodrat, sudah anugerah dari Allah. Namun sangat perlu sekali untuk menstimulasi dan juga mendorong anak-anak untuk terlibat aktif dengan geraknya tersebut, sehingga mereka itu dapat berkembang dengan baik, tidak salah arah seperti itu. Geraknya menjadi terkontrol, juga dapat berkoordinasi dengan baik, dapat kita arahkan, lalu juga kekuatan otot-otot di dalam tubuh anak itu juga akan terstimulasi dengan baik, sehingga selain kesehatan yang didapat, kebahagiaan, juga keterampilan-keterampilan lain, mungkin bakat atau minat di dalam olahraga, nanti jika sudah anak besar itu akan terlihat dan akan mudah untuk lebih dikembangkan seperti itu. Jadi konsep dari proyek tari ini sendiri perlu kita tanamkan juga. Selain itu juga ada pemahaman tentang budaya sekitar, karena tari itu masuk pada budaya, selain gerak masuk pada budaya. Bagaimana kita akan menguri budaya di sekitar kita, dan juga bagaimana kita bisa mengkreasikan budaya yang ada itu sebagai langkah untuk pengembangan diri pada anak-anak, keterampilan geraknya, menggali ide-ide yang muncul, kreativitas gerak yang akan dibuat oleh anak-anak itu perlu kita kuatkan melalui pemahaman untuk mencintai kearifan lokal dan juga pendidikan gerak tadi. Dari sekian paparan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang kurang jelas, atau mungkin ada saran. Kaitannya yang pokok ini adalah tujuan yang kita ambil tentang gerak, tentang gerak, bagaimana mereka dapat terampil, juga emosinya, dan juga tadi ada partisipasi aktif anak, dan bagaimana mereka bekerja sama dalam gerak tersebut. Kemudian kreasi tadi tentang ide-ide. Kan kalau sekarang pembelajaran itu tidak berpusat lagi kepada guru. Misalnya kalau dulu kita ayo tirukan bu guru, ini geraknya seperti ini. Tapi sekarang kita ada curah ide atau berbagi ide, gagasan, memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka itu menuangkan ide gagasannya, mau seperti apa pembelajaran kita, terutama dalam gerak ini, geraknya itu mau yang seperti apa yang mereka sudah tahu atau dari pengalaman sehari-hari. Misalnya gerak-gerak sederhana seperti mengambil sesuatu, itu kan sudah jadi gerak tadi kalau kita kreasikan, atau mandi ini juga bisa jadi gerak tari. Jadi memang pembelajaran proyek ini kita sesuaikan dengan kehidupan anak sehari-hari yang dekat dengan realita anak. Jadi anak akan mengembangkan kreativitasnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami atau didapatkan gitu.
Mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan atau sudah cukup dari Bapak Ibu? Cukup, sudah jelas ya? Baik, jika dirasa untuk pemaparan rancangan proyek P5 ini sudah cukup dan sudah jelas, tentu saja saya sebagai pemapar proyek banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.